Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihuda subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di jalsah pertemuan yang ringan, namun insya Allah menjadi pertemuan yang kelak di akhirat akan kita kenang dengan indah, akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Taala. Amin ya Rabbal. Sebelum kita mengkaji lanjutan daripada kitab Nasihat Diniyah, perlu kita ketahui bahwa kita berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah yang sesaat lagi akan masuk daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini, para hadirin, adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah, terutama di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam 10 awal Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashr. Dan Gusti Allah niku tidak akan bersumpah kecuali dengan perkara yang sangat amat agung, sangat amat mulia. Maka dikatakan dalam kitab Kanzun Najwa Surur, itu adalah syahrul mu'azzamatul hurumatuh, bulan yang sangat amat dihormati, mawfuratun khairatuhu, yang melimpah kebaikannya, tustajabu fihi da'awat. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dikabulkan di dalamnya doa-doa oleh Allah. Waktu butuh fihil hajat, dan akan dikabulkan hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sumpah Allah itu wal fajri wa layalin ashr, demi fajar yang terbit dan demi malam 10 malam tadi. Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan yaitu fajar pertama pada tanggal 1 Muharram. Ada yang menyatakan fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha. Ada lagi pendapat yang mengatakan yaitu fajar pertama yang terbit pada tanggal 1 Dzulhijjah. Al-Imam As-Suyuti pun beliau berpendapat walayalin ashr adalah 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Nabi SAW beliau menyatakan ma min ayyamin afdalu indallah min ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah melebihi hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wala layalin afdal min layalihinna, bahkan tidak ada malam-malam yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan daripada malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-Imam Abu Utsman beliau mengatakan para kaum sholihin itu mereka memuliakan 10 hari daripada beberapa bulan, yaitu al-ashurul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa ashurul awal minal Muharram, dan 10 hari pertama bulan Muharram sampai pada puncaknya malam Asyura, malam 10 Muharram. Wal asyrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, bersabda, ma min ayyamin afdalu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, walal amal fihinna ahabbu ilallah ta'ala, dan tidak ada hari-hari, kata Nabi, yang mana Allah Ta'ala sangat senang ketika hamba-hambanya beramal pada hari-hari tersebut melebihi daripada min hadhil ayyamil ashr, melebihi daripada amalan seorang hamba yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir, maka perbanyaklah, kata Nabi, membaca tahlil dan takbir, yaitu
apa yang saya kirim di grup itu ya, la ilaha illallah ada dan layali wa syuhur dan seterusnya itu daripada apa? Bacaan-bacaan tahlil. Kemudian takbir juga. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Baihaqi ini Nabi menyatakan wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sanah. Puasa sunnah satu hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalnya setara dengan puasa 1 tahun. Tuh ya, apa ya? Kurang enak gimana? Jadi puasa 1 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berarti selain tanggal 10 okay? Karena tanggal 10 hari raya Idul Adha justru haram dan tidak sah untuk berpuasa. Nah, 9 hari pertama itu kata Nabi puasa 1 hari pahalanya seperti puasa satu tahun. Wal amal fihi la yudha'af bi sab'imi'ah dan beramal pada hari-hari tersebut fadilahnya dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Ini faedahnya kita hadir ngaji sedemikian. Kalau enggak bagaimana kita tahu ya? Setiap harinya kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi ya, setiap harinya puasanya dihitung oleh Allah pahala selama ibadah selama puasa selama 1 tahun. Dan di 10 Dzulhijjah ini ya 10 hari pertama Dzulhijjah ini banyak sekali karamatul anbiya, yaitu peristiwa-peristiwa yang mengena kepada para nabi. Di antaranya yaitu pertemuan atau diciptakannya Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala itu di 10 hari pertama dikatakan bulan Dzulhijjah. Yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam beliau tertidur, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa min dhul'ihil aisar, dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam al-Qasir yang pendek. Kan tulang rusuk ini kan berbeda-beda. Dari tulang rusuk kiri yang pendek, wa huwa naimun. Nabi Adam kala itu masih tertidur. Fastaiqadha min sanatihi. Kemudian Nabi Adam terbangun. Fara'a Hawa jalisa indahu. Nabi Allah Adam melihat, loh ada seorang wanita, yaitu Siti Hawa. Faqala laha liman anti, kata Nabi Allah Adam, untuk siapa kamu ini? Dijawab oleh Siti Hawa, laki untuk kamu. Fa'arada an yamassaha, maka Nabi Allah Adam ketika hendak memegang daripada Siti Hawa, maka dikatakan la tamassuha hatta tu'tiya mahraha. Ada suara yang berkumandang, wahai Adam jangan kamu sentuh si Hawa itu sampai engkau berikan kepada Hawa maharnya. Akhirnya Nabi Allah Adam menanyakan, ilahi wa ma mahruha, wahai Tuhanku, ya Allah, apa mahar untuk Hawa ini? Allah Ta'ala menyatakan, huwa antusolli ala nabiyyi akhir zaman asyara, yaitu dengan engkau ya membaca untuk Nabi akhir zaman sholawat sebanyak 10 kali. Fadzalika mahruha, dan itulah apa? Mahar daripada Siti Hawa daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan dikatakan di dalam Al-Bunyah, kitab Al-Bunyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa man akrama hadhil ayyam al-ashara akramahu Allah Ta'ala bi asyri karamat. Barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Ta'ala akan memuliakan dirinya dengan 10 kemuliaan. Yang pertama adalah al-barakah fi umrih. Allah Ta'ala berikan barokah dalam usianya. Barokah itu apa hadirin? Barokah itu usianya itu padat akan kebaikan. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur ya. Tapi barokah itu bukan soal panjangnya umur saja, tapi melainkan apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu, usianya panjang tapi nopo isinya adalah kebaikan. Ini al-barakah fil umri. Yang pertama, Allah muliakan dirinya, Allah kasih hidupnya itu penuh barokah, baik gitu, dijauhkan daripada keburukan. Wa ziyadah fi malih. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan tambahan pada
pada hartanya. Wal hifdz li iyalih, yang ketiga Allah Ta'ala berikan penjagaan untuk keluarganya akan dijaga oleh Allah. Yang keempat, bertakfir li sayyi'atih, Allah Ta'ala akan melebur, memaafkan daripada kesalahan-kesalahannya berkat memuliakan apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, memuliakannya bagaimana? Apakah menyanjung 10 lah, melainkan apa? Kita memakmurkan hari-hari tersebut dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhif li hasanatih, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Wa tashil li sakaratih, dan yang keenam adalah apa? Allah Ta'ala mudahkan ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhiya' li dhulumatih, yang ketujuh Allah Ta'ala berikan penyinaran di dalam kegelapan alam kuburnya. Wa tazkil li mizanih, yang kedelapan timbangan mizannya diperberat oleh Gusti Allah, sehingga kalau sudah diperberat alamat ahlil jannah. Wan najah min darakatih, kemudian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang menimpanya. Wasu'ud ala darajati, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga dalam kitab Bunyah ini, man tasaddaqa fi hadhil ayyamil ashr bi sadaqah ala miskin fa ka'annama tasaddaqa ala anbiya'i wa rusulih. Barang siapa yang bersedekah di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini, maka pahalanya sama seperti bersedekah kepada para nabi dan para rasul, dikatakan. Wa man ada fiha maridhan fa ka'annama ada awliya Allah wa budala'ih. Barang siapa yang menyambangi yang sakit ketika 10 hari pertama ini, maka pahalanya seperti nyambangi para wali dan para wali abdal. Barang siapa yang ikut menyemayamkan jenazah, maka dia diberikan pahala ya sebagaimana dia menyemayamkan daripada jenazah para syuhada, orang-orang yang wafat syahid. Barang siapa yang memberi pakaian kepada seorang mukmin di 10 hari ini, maka Allah akan berikan pakaian kepadanya dengan pakaian yang indah di akhirat. Wa man lattafa fiha biyatimin, barang siapa yang lembut menyantuni anak-anak yatim, lattafallahu ta'ala bi fil qiyamah tahta dhilli arsy. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berlemah lembut kepadanya pada hari kiamat, ketika banyak daripada umat manusia yang kepanasan, maka dia diberikan naungan oleh Allah Ta'ala. Wa man hadhara majlisan min majalisil ilmi, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, faka'annama hadhara majalisa anbiya'illahi wa rasulih, maka pahalanya di sisi Allah seperti dia menghadiri majlisnya para nabi dan para rasul. Dan banyak lagi ya daripada keutamaan-keutamaan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur kita nggak ratusan ya, nggak sampai 200, 300 seperti umat-umat terdahulu. Dan tidaklah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk pada akhirnya bertemu dengan bulan Dzulhijjah ini, melainkan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ini, hambanya yang masih kurang dalam segala hal, untuk kembali semakin mendekat kepada Allah, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali apa? Cukup sebagai alamat orang itu menjadi minas su'ada, daripada orang yang beruntung. Apa tanda-tandanya? Yaitu ketika dirinya disibukkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau dia itu apa? Memaksimalkan dengan baik. Ini tanda-tanda calon orang sukses akhirat ini, dunia akhirat. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali,
tanda-tanda orang itu celaka kelak di akhirat, maka Allah Ta'ala jadikan dirinya di hari-hari yang penuh dengan fadilah, dia tidak mengambil kesempatan tersebut, atau justru tambah apa? Jauh daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Liyakuna, ya supaya kesedihannya tadi itu ablaq dikatakan. Supaya kesedihannya nanti di akhirat itu lebih dalam lagi. Kenapa? Ditunjukkan sama Allah Ta'ala bahwa lu ini loh ada hari-hari yang kalau kamu maksimalkan, kamu bisa dapat keutamaan yang tinggi, tapi kamu gak pakai. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ya mari ya kita, karena tidaklah samrah daripada kita duduk ini, melainkan diantaranya ada sekalipun sedikit dorongan kita untuk mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun pembahasan tentang berkurban, insya Allah kita bahas di ahad yang akan datang, karena itu lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang melanjutkan daripada nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dan qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahu minhul husna. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minat talina li kitabil aziz haqqa tilawatih al-mu'minina bihil hafidina lahu mahfudina bih al-muqimina lahu al-qa'imina bih. Dan ketahuilah wahai para saudara, kemudian sebagaimana biasa beliau berdoa ya. Ini keutamaan kalau kita ngaji kitabnya beliau, dapat doa. Ini doa khusus bagi yang ngaji kitab beliau. Apa kata beliau? Ja'alallahu wa iyyakum minat ta'lina li kitabil aziz haqqa tilawatih. Yang mana semoga kita ini dijadikan sama Allah di antara hamba-hamba yang membaca daripada kitabnya yang mulia dengan sebaik-baiknya bacaan. Al-mu'minina bih, yang beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-hafidhina lahu, yang betul-betul menjaga, menghafalkan daripada ayat-ayat Allah. Al-mahfudhina bihi, yang pada akhirnya terjaga dengan kalam Allah Al-Quran. Al-muqimina bihi, termasuk orang yang diberikan izin restu oleh Allah, ya, al-muqimina lahu, daripada apa? Mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Al-qa'imina bihi, ya, daripada kelompok yang menjalankan dengan Al-Quran. Apa kata beliau? Anna tilawatul Qur'anil azim min afdhalil ibadat wa a'zamil qurbat. Bahwa sesungguhnya ngaji daripada Al-Quran ini min afdhalil ibadat, di antara ibadah yang paling afdal, wa a'zamil qurbat, dan di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling besar sekali, wa ajallil ta'at, dan di antara paling agungnya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha ajrun azim, di dalamnya terdapat pahala yang besar, wa sawabun karim, balasan yang mulia. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang tilawah, ya, membaca daripada Al-Quran. Ada perbedaan ya dalam grammar bahasa Arab. Qara'a yaqra'u sama tala yatlu tilawatan. Kalau qara'a yaqra'u, membaca itu yakni membaca teks daripada tulisan yang qad yusibu wa yukhti. Ketika yang kita baca itu adalah sebuah bacaan yang mungkin benar, mungkin salah. Apalagi nih zaman sekarang kayak berita-berita atau apa yang tersebar di medsos, wah 60% lebih hoax, berita-berita bohong. Itu qara'a namanya, mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau menggunakan lafaz tilawah itu asal
Fi'ilnya apa? Tala yatlu tilawatan, maka itu adalah membaca daripada kalamullah yang pasti kebenarannya. Gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitabullah. Sesungguhnya mereka yang tilawah, membaca daripada kitabullah Al-Quran. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Baca Al-Quran, salat gak ditinggal, didampingi kalian apa? Berinfak, baik ada yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang sedang berharap mendapat muamalah tijarah, berdagang kepada Allah lan tabur, yang tidak akan merugi sedikit pun. Orang kalau jualan apa ya mungkin untung mungkin rugi, tapi ketika dia muamalahnya kepada Allah Ta'ala, muamalah dengan Allah itu bagaimana? Yaitu melaksanakan apa yang meridhokan Allah Ta'ala, dengan mengaji, dengan sholat, dengan berinfak, ya. Dia mengeluarkan bagian daripada hartanya, berharap balasan yang besar daripada Allah, liyuwafiyahum ujurahum, supaya Allah Ta'ala ya memberikan, membalaskan kepada mereka pahala-pahalanya, wa yazidahum min fadlih. Bukan hanya membalas ya. Gusti Allah niku karim. Gusti Allah niku apa? Karim, sangat kaya, sangat dermawan. Liwafiyahum ujurahum, supaya Gusti Allah berikan pahalanya, wa yazidahum min fadlih, masih ditambah lagi. Allah tambah lagi daripada apa? Besarnya karunia Allah. Innahu ghafurun syakur. Dia Allah yang maha mengampuni, syakur, dan yang maha menerima amalan daripada hamba-hambanya. Kita mungkin kurang dalam beramal, ya, kita mungkin masih kurang keropos amalan kita ini, tapi syakur, Gusti Allah ini apa? Menerima dengan legowo daripada amalan-amalan kita ini. Kita dengarkan ada Allahu Akbar. Allah.
La haula wala quwwata Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة بسيدنا محمد رسول الله الفضيلة والشرف والدرجة العلى الأخير. Ya, keren. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Nabi menyatakan paling afdolnya ibadah daripada umatku adalah tilawatul Quran, yaitu membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih." Nah, ini pahala daripada membaca ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka kutibat lahu hasanah, maka tercatat satu pahala bagi dirinya. Wal hasanatu bi asyri amsalih, kata Nabi, dan satu pahala itu dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, tapi alif lam mim itu, alif itu satu huruf, wa lam harfun, lam itu satu huruf yang berbeda, wa mim harfun, dan mim itu apa? Satu huruf lagi yang berbeda. Berarti alif lam mim berapa pahala yang didapatkan? 30 pahala. 3 huruf alif lam mim, setiap huruf diberikan oleh Allah 10 kali lipat daripada pahala, sehingga alif lam mim tadi apa? 30 pahala. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati, barang siapa yang dirinya niku tersibukkan dengan berzikir kepadaku, wa tilawatu kitabi, dan sibuk mengaji, membaca daripada ayat-ayatku, an mas'alati, daripada dia minta kepadaku. Jadi misalnya ada seorang niku, kata Nabi, saking banyaknya ngaji, saking banyaknya wiridan, baca zikir, sampai lupa mengucapkan doa, gitu ya. Padahal doa itu kan ibadah juga. Ini tapi kata Nabi, ya, melalui hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati, barang siapa yang dirinya itu tersibukkan dengan baca zikir, tersibukkan dengan mengaji Al-Quran, daripada dia minta kepadaku, sampai lupa meminta, tidak sempat. Apa kata Allah? A'taitu afdala ma'udiya sa'ilin, aku akan berikan kepada hambaku tersebut jauh lebih afdal daripada apa yang aku berikan kepada hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Jadi kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang meminta, Allah kasih yang baik kepada hamba-hamba tersebut. Nah, ternyata ada daripada hambanya yang baca zikir dia tadi itu siang dan malam, baca zikir, baca Al-Quran, sampai kadang kelupaan, gak berdoa sama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya yang dia harapkan melebihi daripada pemberian yang Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Dan keutamaan kalamullah
keutamaan kalamnya Allah Ta'ala Al-Quran dibanding daripada kalam-kalam yang lainnya, itu sebagaimana perbandingan keagungan Gusti Allah dengan pada makhluk. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu ketika mereka membaca Al-Quran itu diresapi, betul, dihayati. Berapa banyak di antara ulama itu yang setelah membaca Al-Quran itu dicium bolak-balik Al-Quran, kemudian sambil dinyatakan kalam Rabbi. Jadi setelah ngaji itu ditutup ngajinya, Astagfirullahaladzim, itu dicium bolak-balik, ditaruh di atas kepalanya, mengatakan kalam Rabbi. Ini adalah firman Tuhanku, ini firman Tuhan. Menghayati bahwa Al-Quran merupakan surat cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Jadi bukan sekedar ngaji gitu aja, tapi betul-betul diresapi. Ini adalah khitab daripada Allah kepada kita sebagai ciptaannya, sebagai hambanya. Ulama menyatakan, jika kamu ingin berbicara mukalamah, menyampaikan sesuatu kepada Allah, maka sampaikanlah di dalam sholat. Jika kamu ingin berbicara kepada Allah, kamu ingin ada hal yang ingin kamu sampaikan, maka sampaikanlah dengan cara sholat. Namun, jika engkau ingin mendengar bagaimana Allah Ta'ala berbicara kepadamu, maka bacalah daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah khitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba. Jadi, ketika mereka membaca Al-Quran itu betul-betul merasakan sebagaimana sedang dikhitab, sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak di antara mereka yang tenggelam dalam kenikmatan membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau niku sampai gelarnya niku Jamalul Lail, karena beliau itu selalu menghiasi malam-malamnya dengan ibadah. Beliau itu pernah suatu saat membaca daripada firman Allah dalam sholatnya. Beliau tahajud dalam sholatnya sampai membaca Al-Quran, sampai pada firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya wudda. Wudda ini wudda itu adalah kasih sayang, adalah rahmat, adalah perhatian, adalah pengkhususan. Itu diulangi ayat tersebut oleh beliau dari tahajud malam itu sampai waktu subuh, sampai diingatkan oleh keluarga beliau bahwa sudah tiba waktu subuh, sudah waktunya untuk sholat subuh. Beliau ulangi itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wuddanya itu sampai diulang-ulang terus. Wudda. Dan setiap kata wudda, kata kasih sayang yang beliau lafazkan, setiap diulang melahirkan makna baru. Sehingga semakin manis, semakin mesra dengan Allah, semakin khusyuk, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tidak merasa kenyang, diulang lagi. Nah, itulah ketika seorang pada akhirnya mendapatkan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Apa tandanya ciri-ciri orang lezat tenggelam dalam baca Al-Quran? Itu ketika tidak lagi memperhatikan halaman. Nah, beda kalau kita ngaji, ini kok sampai mana ini? Ya, jusnya ini berapa halaman lagi? Ciri-ciri mereka enggak Allah terus gitu ya, terus seperti itu. Nabi SAW bersabda, waqala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya.
ada hadis menarik tentang ini yang lebih panjang. Saya ambilkan kitabnya dulu ya. Biar lebih panjang ya, ini hujan juga. Dikatakan dalam kitab Syarhul Sudur Bisyarih Halimauta wal Kubur karya Imam As-Suyuti, ya, betapa agungnya Shahibul Quran tadi itu. Shahibul Quran ini apa? Shahibul Quran itu orang yang hari-harinya itu diisi dengan Al-Quran, sekalipun belum hafal ya. Apalagi hafid ya, tambah lagi. Ini Shahibul Quran hari-harinya itu diisi dengan Al-Quran. Hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, Nabi SAW bersabda, Innal bait alladhi yuqra fil Quran alaihi khaymah min nur yaktadi biha ahlus sama kama yuktada bil kawkab ad-duri fi lujajil bihar. Sesungguhnya rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya itu Al-Quran, ini kata Nabi SAW, maka rumah tersebut itu tertutup seperti khaymah, penutup yang besar yang tercipta daripada cahaya, yang mana para penghuni langit melihat, ya, rumah-rumah orang yang di dalamnya dibaca Al-Quran itu seperti bintang-bintang yang gemerlap. Ya, yaktadi biha ahlus sama, yang mana para penghuni langit akan mendapatkan petunjuk dengan apa? Dengan rumah-rumah tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, kita yang ada di dunia ini, kalau pengen tahu arah petunjuknya dari mana? Dari bintang, ya. Mungkin kita di tengah laut, kita tahu kemana barat, timur, utara, selatan dari bintang. Rumah yang dibacakan di dalam Al-Quran setiap hari itu bercahaya sebagaimana bintang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza mata sahibul Quran rufi'at tilkal khaymah. Kemudian ketika yang rutin membaca Al-Quran itu pada akhirnya wafat, yang rutin baca Al-Quran di rumah itu akhirnya meninggal dunia, maka cahaya tersebut ikut terangkat sebagaimana ruhnya daripada ruhnya sahibul Quran tadi itu, ya, cahayanya itu ikut kembali kepada Allah, mendampingi daripada ruh sahibul Quran tadi itu. Kemudian para malaikat yang biasanya melihat cahaya itu kehilangan, lu mana ini? Ternyata orang tersebut telah meninggal, maka malaikat pun membacakan sholawat, yakni istighfar kepada ruh tersebut sampai hari kebangkitan. Bahkan yang disebutkan dalam riwayat ini, fa idza wudi'a fi qabri wa suwiya alaih wa tafarraqa anhu ashabu. Ketika sahibul Quran ini sudah disemayamkan, wafat, disemayamkan di alam kuburnya, ditidurkan di alam kuburnya, kemudian keluarganya, teman-temannya sudah satu persatu pulang, ya. Siapa yang mau di kuburan terus, ya? Pulang. Atahu munkarun wa nakir. Tibalah waktunya datang malaikat munkar nakir. Fayujlisanihi fi qabrih. Kemudian didudukkan ruh orang tersebut oleh malaikat munkar nakir di alam kuburnya. Fayaji'ul Quran hatta yakuna bainahu wa bainahu. Sebelum sempat diinterogasi, ya, ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka. Apa yang terjadi hadirin? Al-Quran berwujudkan cahaya menghampiri orang tersebut, berada di posisi antara dirinya dengan malaikat munkar nakir. Tengah-tengah siapa? Al-Quran. Wa yaqulani lahu,
Ya. Maka Munkar Nakir ini mengatakan kepada Al-Quran, ilaika hatta nas'alu. Awas minggir dulu, kami mau tanya kepada apa? Kepada orang ini. Pertanyaan man rabbuka ila akhir. Fa yaqulu la wa rabbil Ka'bah. Tidak mungkin saya tinggalkan orang ini demi Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah. Innahu la sahibi wa khalil. Ini adalah temanku, ini adalah kekasihku, kata Al-Quran. Walastu akhdhuru ala halin. Dan saya tidak mungkin mengecewakan kekasihku, temanku ini dalam keadaan yang apapun. Fa'in kuntuma umirtuma bisyai'in. Kalau kalian, wahai Munkar dan Nakir, diberikan tugas sesuatu, famdiya lima umirtuma. Maka ada apa Munkar Nakir? Laksanakan apa yang kalian diperintahkan itu. Kalian diperintahkan tanya kepada orang ini, tanya wahai. Wada'a makani, tapi tinggalkan, saya biarkan ada di sini. Fa inni lastu ufariqahu hatta udkhilahul jannah. Apa kata Al-Quran? Karena saya tidak akan meninggalkan hamba ini sampai saya pada akhirnya mengantarkannya, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi tadi apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan menjadi syafi', akan menjadi pendamping, penyelamat bagi siapa? Sahibul Quran. Summa yadurul Quran ila sahibih. Al-Quran pada akhirnya memandang kepada orang yang dahulu pegangannya Al-Quran terus tadi ya. Anal Quran alladzi kunta tajharu bi wa tukhfini wa tuhyini. Aku adalah Al-Quran yang dulu kamu mengeraskan suaramu membaca aku. Kamu dulu memelankan suaramu membacaku dan kamu menghidupkan diriku. Fa ana habibuk. Aku adalah kekasihmu, kata Al-Quran. Wa man ahbabtuhu ahabbahullah. Dan barang siapa yang aku cintai, kata Al-Quran, berarti dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Laisa alaik ba'da masalah Munkar wa Nakir hammun wala hazunun. Tenang. Setelah pertanyaan Munkar Nakir ini, sebentar toh ini. Setelah ini kamu tidak akan merasakan gelisah atau kesedihan. Maka ditanyalah. Jadi sebelum ditanya sama Munkar dan Nakir ini, ditenangin dulu. Tidak apa-apa. Kamu ditanya sebentar, habis ini tenang. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Boyus idan. Setelah keduanya tanya dan dijawab dengan lantang, kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua malaikat tadi. La ilaha illallah. Panjang ini hadisnya, tapi apa namanya? Dijelaskan ada di sini bagaimana Al-Quran itu terus mendampingi daripada Sahibul Quran, ya, bagaimana dibentangkan di alam kuburnya itu dengan bentangan firas, tempat tidur yang lain dan yang lembut sekali. Kemudian kata Al-Quran, aku bakal berikan engkau tempat tidur yang lembut. Aku bakal tidurkan engkau dengan tiduran yang indah. Sebagaimana engkau bangun pada malam-malammu menghidupkan aku, sebagaimana siang-siangmu membaca aku juga enggak lupa, maka aku akan bikin nikmat kamu di alam kubur. Kemudian Al-Quran, fayas'idul Quran ila sama. Al-Quran menjulang ke langit dengan sangat cepat sekali. Kemudian berdoa kepada Allah akan hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bentangkan kuburannya itu selebar perjalanan 400 tahun. 400 tahun ini seberapa ya? Nah, ini kiasan ya, ini apa? Dibentangkan luas sekali. Allah. Diberikan di alam kuburnya itu bantal ya, daripada selimut daripada apa? Daripada harir, daripada sutra yang berwarna hijau. Ala kulli hal, panjang sekali, indah sekali. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi enak ya. Kalau di alam dunia ini, naudzubillah min dzalik, kalau orang kena urusan ke pengadilan, ada yang dinamakan dengan apa? Pengacara ya. Pengacara ini kan yang mendampingi.
pengacara, dia yang mencarikan celah-celah hukumnya, yang menyelamatkan, ya. Nah, kalau di alam akhirat itu ada Al-Quran, tapi khusus bagi mereka yang menghabiskan hari-harinya dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berlalu hari-hari kita itu meskipun beberapa halaman, meskipun beberapa lembar, hadirin. Tidak apa-apa, bismillah ya. Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini tidak akan melepaskan yang rutin membacanya. Karena mana-mana kita meminta tolong siapa di akhirat? Orang tua Anda, teman Anda, pasangan Anda, anak Anda. Tidak ada kecuali amalan kita. Di antara amalan yang bisa sangat amat menyenangkan hati kita itu apa? Al-Quran. Wa qala Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sebagai penutup beliau menyatakan, man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Ya, niki Sayyidina Ali menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an itu berbeda keadaan, pahalanya pun berbeda. Kata beliau, barang siapa yang membaca Al-Qur'an ketika di dalam sholat, jadi di dalam sholat baca Al-Qur'an, maka dihitung pahalanya oleh Allah. Setiap huruf itu bukan 10, tapi berapa? 100 pahala. Ya, 100 pahala. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah. Kemudian yang kedua lebih ringan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam sholat, tapi posisinya duduk. Dia mampu berdiri, posisi nomor duduk, sholat sunnah, okay? Kan tidak apa-apa sholat sunnah duduk, tapi pahalanya separuh. Nah, ini dia baca Al-Quran dalam sholat dengan duduk, maka setiap hurufnya khamsuna hasanah, dihitung 50 pahala kebaikan. Wa man qara'ahu kharija shalah wa huwa ala taharah. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran tapi di luar sholat, nggak lagi sholat, di luar sholat tapi punya wudhu. Nah, berbeda antara baca sama megang, ya. Ini enggak, ini baca yang dibahas. Baca boleh punya wudhu, boleh tidak punya wudhu, baca. Ya, kalau megang ya harus punya wudhu. Nah, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi punya wudhu, maka kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Maka setiap hurufnya dihitung 25 pahala. Dan yang terakhir, wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah, barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak dalam keadaan punya wudhu, ya, kana lahu bi kulli harfin asyru hasanat. Maka sebagaimana hadis Nabi, dihitung setiap hurufnya berapa? 10 pahala kebaikan. Ada adab-adab dalam membaca Al-Quran yang mana tidaklah sempurna bacaan Al-Quran kita sehingga layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ketika kita sandingkan, ya, ketika kita sertakan bacaan Al-Quran kita dengan adab-adab tersebut, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan, monggo. Yeah. Pertanyaan yang bagus sekali, ya. Pertanyaan bagus sekali. Memang berbeda jauh, ya, antara membaca dengan bertadabbur. Tadabbur ini kan apa? Berusaha memahami maknanya. Atau membaca tapi belum tahu artinya. Membaca tahu artinya sama nggak tahu artinya, keutamaannya berbeda jauh. Tapi cukup dinyatakan shahihul Quran ketika dia membaca Al-Quran, sekalipun nggak tahu artinya, bahkan sekalipun membacanya niku terbata-bata. Terbata-bata niku apa? Sulit, pelan-pelan. 1 halaman setengah jam misalnya, itu pahalanya tambah besar lagi. Kenapa? Dia masih sulit baca Al-Quran, tapi kesulitan itu tidak menjadikan dia stop baca, melainkan apa? Tetap pelan-pelan. Termasuk di kategori apa? Shahihul Quran. Jadi
ketika mereka melekat pada Al-Quran siang, pagi harinya melekat dengan Al-Quran, Al-Quran tidak bakal melupakan sama tangan-tangan yang dahulu sering menyentuhnya tadi. Bahkan mau ditanya munkar dan nakir pun apa? Ikut hadir. Bukan dasar ini ya. Ini mau ditanya munkar nakir, ikut serta gitu loh. Ikut hadir. Al-Quran tadi. Al-Quran tadi. Syafi'an ya mal-qiyamah. Nah nanti insya Allah akan dibahas bagaimana itu tadabbur, pentingnya tadabbur ya. Kemudian bacaan Al-Quran itu seperti apa? Insya Allah akan kita bahas di adab-adab membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahika birahmatillah adadana salatan wa salaman daimaini min awadi mulkillah wa ala alihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم في قضاء فاكتبني من أولياء واسلك في سبيل هدى. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.